Materi berikutnya adalah tentang kadar posyandu. Ada kriteria untuk kadar posyandu. Pertama, diutamakan berasal dari anggota masyarakat setempat. Ya, artinya kalau berasal dari masyarakat setempat tentunya pertama kan sudah dikenal. Kedua, biasanya lebih dipercaya ya oleh peserta posyandu nantinya. Kemudian si kadar tersebut juga ya bisa lebih dekat dengan nanti para peserta di posyandu. Itu akan memudahkan nanti untuk cakupan pelayanan posyandu itu sendiri. Kemudian yang kedua, dapat membaca dan menulis ya, jelas. Ya, jadi salah satu syarat dari kader posyandu yaitu harus bisa membaca dan menulis ya. Tadi dari mulai pendaftaran, kemudian pengisian KMS atau buku KIA, ya tentunya kan seorang kader itu ya harus paham gitu kan terhadap pengisian tersebut. Ya ini kalau di kota mungkin aneh kayaknya harus bisa menulis dan membaca katanya. Nah, kalau kita lihat di desa itu masih banyak masyarakat yang tidak bisa membaca dan menulis. Sehingga sulit sekali ya kalau misalkan nanti ditemukan kader yang tidak bisa membaca dan menulis. Sehingga jelas di kriteria ini salah satunya kader harus bisa membaca dan menulis. Kemudian yang ketiga, mempunyai jiwa pelopor, pembaharu dan penggerak masyarakat. Ya artinya mempunyai motivasi untuk menggerakkan masyarakat agar masyarakat itu mau datang ke posyandu ya. Mau menjadi pelopor pemberdayaan masyarakat yang pada akhirnya masyarakat bisa hidup sehat ya, bisa terjaga kesehatannya, bisa terkontrol kesehatannya, khususnya kesehatan ibu dan anak. Nah, sehingga jiwa pelopor dari kader itu, dengan kadar mempunyai jiwa pelopor, mempunyai jiwa penggerak, kemudian jiwa pembaharu. Nah, ini akan lebih mudah lagi tenaga kesehatan untuk menerapkan program-program yang ada di posyandu. Misalkan ada ibu balita yang memang tidak rutin datang ke posyandu. Nah, kader ini nanti yang akan datang ke ibu balita tersebut ya, ibu yang mempunyai balita tersebut. Nah, ini melakukan pendekatan. Kira-kira kenapa nih ada ibu yang mempunyai balita tapi tidak rutin datang ke posyandu? Ternyata setelah digali permasalahannya, misalkan ya untuk datang ke posyandu ibu ini harus meninggalkan aktivitasnya yang memang bisa itu adalah sebagai penunjang hidup gitu kan. Kalau dia pergi ke posyandu artinya tidak dapat untuk kehidupan sehari-hari ya, tidak dapat uang gitu kan, tidak bisa makan. Nah, itu misalkan salah satunya. Kemudian ya ibu tersebut akses ke posyandunya agak sulit. Misalkan kalau di desa-desa itu banyak ya yang ada rumah jauh dari tempat yang lain ya. Ya misalkan ada di atas gunung gitu kan. Sehingga ketika mau datang ke bawah ke posyandu ya itu kesulitan gitu. Sementara suaminya misalkan bekerja. Nah, itu hal-hal tersebut ya memang harus diperhatikan dan itu salah satu yang bisa dilakukan oleh kader. Kemudian yang selanjutnya yang keempat, bersedia bekerja sukarela. Kemudian memiliki kemampuan dan waktu yang luang.
Nah, di posyandu ini kebanyakan kan tidak diberikan honor ya, honor untuk para kader. Walaupun ada sekarang ada honor, honor di beberapa daerah ya, ada honor untuk kader, tapi di awal harus ditumbuhkan bahwa kader itu harus bekerja sukarela. Jadi mereka memang benar-benar ingin membantu masyarakat supaya mendapatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau. Nah, karena kalau dijanjikan di awal sudah mendapatkan honor ya, gaji bulanan. Nah, itu biasanya bekerjanya tidak dengan hati ya, walaupun memang honornya tidak terlalu besar. Ya, diusahakan ya memang di awal dia ingin bekerja mengabdi saja, sukarela. Memiliki kemampuan jelas ya, memiliki kemampuan bisa mengedukasi masyarakat, bisa mengajak masyarakat, bisa mempengaruhi masyarakat supaya minimal masyarakat mau datang ke posyandu. Kemudian mempunyai waktu luang juga. Nah, tidak masalah misalkan kader tersebut sambil bekerja, tapi ketika pelayanan posyandu dia mempunyai waktu luang untuk melakukan pelayanan atau menyelenggarakan pelayanan yang ada di posyandu. Kemudian kader posyandu di perkotaan. Nah, biasanya lebih sulit mencari kader posyandu yang ada di perkotaan karena rata-rata kader posyandu yang di perkotaan itu yang sudah bekerja full ya, tiap hari bekerja, sehingga biasanya diusahakan di perkotaan itu memang ada insentif khusus yang itu didapat dari swadaya masyarakat. Jadi ada dana khusus untuk kader yang mau aktif di posyandu. Nah, kemudian ada kriteria juga gitu kan, yang di perkotaan juga sama ya, kriterianya tidak jauh berbeda, hanya mungkin keluluasaan waktunya itu. Nah, kemudian yang selanjutnya di posyandu tersebut ya, kader posyandu yang utamanya yaitu mempunyai jiwa ya menolong ya, mempunyai jiwa menolong, mempunyai jiwa berbagi, dan mempunyai jiwa tadi sukarela, sehingga ada atau tidak ada honor untuk kader ya mereka mau bekerja dengan sungguh-sungguh. Nah, inilah peran kader di sini sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan yang paling depan. Jadi tenaga kesehatan juga tidak bisa bekerja dengan optimal kalau tidak ada kader posyandu. Sehingga dalam pemilihan kader posyandu memang itu harus selektif dan memang harus didasarkan pada motivasi internal dari calon kader posyandu itu sendiri.